Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tia Ludiana SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi sehingga saya dapat menyelesaikan ujian tengah semester. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azalia Riana Devania dengan NPM 2216263 dari kelas E Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan tentang berlakunya hukum pidana menurut tempat. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai hukum pidana. Jadi, hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan juga kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan ataupun siksaan. Selanjutnya pada materi utama yaitu berlakunya hukum pidana menurut tempat. Teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional menurut tempat terjadinya perbuatan atau yurisdiksi hukum pidana nasional. Apabila ditinjau dari sudut negara, ada dua pendapat, yaitu satu, perundang-undangan di mana hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing, yang bisa disebut dengan asas teritorial. Dan yang kedua, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana saja, bahkan bila perbuatan pidana itu dilakukan di luar wilayah negara, yang disebut dengan asas nasional aktif. Tetapi dalam pasal 2-9 KUHP, berlakunya hukum pidana menurut tempat terbagi menjadi 4 asas, yaitu asas teritorial, asas nasional pasif, asas nasional aktif, dan juga asas universal. Yang pertama itu asas teritorial. Asas ini diatur dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Perluasan dari asas teritorial diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Yang kedua ada asas nasional pasif atau asas perlindungan. Asas nasional pasif adalah asas yang menyatakan berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara bagi setiap orang, baik warga negara ataupun orang asing yang melanggar kepentingan hukum Indonesia atau melakukan perbuatan pidana yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri. Yang ketiga ada asas nasional aktif. Rumusan pasal 5 memuat perkataan ditetapkan bagi warga negara Indonesia yang di luar wilayah Indonesia. Asas yang melindungi kepentingan nasional. Di sini pidana diberlakukan bagi warga negara di luar wilayah teritorial wilayah Indonesia. Yang keempat ada asas universal. Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Dari materi yang telah saya sampaikan dapat kita simpulkan seperti ini. Asas teritorial itu berlaku bagi WNA dan WNI yang melakukan tindak pidana di Indonesia, termasuk di kapal atau pesawat milik Indonesia. Lalu, asas nasional pasif berlaku bagi WNA dan WNI yang melanggar hukum negara baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Lalu asas nasional aktif berlaku bagi WNI yang melakukan pidana baik di dalam ataupun di luar negeri. Nah, kalau asas universal berlaku kapanpun, dimanapun, dan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana kejahatan internasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.